perubahan besar apa yang kayak yang wah ini sekolah gue gitu? Luar biasa. Apalagi dengan adanya podcast ini ya, up to date banget gitu. Berkontribusi apa terhadap alma mater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi nih di podcast Empati TV. Nah kali ini Tia juga gak sendiri loh. Kali ini kita kedatangan kakak-kakak alumni nih, yaitu ada kakak Ferdian dan kakak Agus Nawati. Dan teman-teman seperti biasa nih, tiap panggilannya apa nih Bang? Panggilan namanya? Peter. Oke. Kalau kakak? Neng. Neng. Iya. Oke, dari Bang Peter dulu deh. Kenapa panggilannya Bang Peter gitu Bang? Kan namanya Ardi. Kenapa Bang? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diundang juga ke Empati TV untuk mengulas sedikit. Sebenarnya tadi teman diskusinya ini tentang alumni nih guys, bukan nama Ferdian jadi Peter nih guys. Tapi boleh sedikit dikasih clue-nya. Dulu itu waktu SD kan kalau di baju kan pakai Name tag tapi kain. Kain di sablon kan. Mungkin F-nya itu yang pakai F yang kedua itu hilang nggak jelas lah sablonannya, jadi kayak T. Di Ferdian itu kebacanya itu dulu Terdian gitu kan. Jadi teman-teman tuh ter ya, akhirnya ya sampai sekarang Peter gitu. Jauh. Transformasinya seperti itu. Jauh banget. Ya, transformasi nama itu seperti itu. Ya, tapi karena ada teman-teman udah biasa ya udah. Oke, sempat jengkel nggak tuh Bang dipanggil Peter? Ya kalau jengkel enggak juga sih, tapi ya sebenarnya terlalu keren juga sih namanya itu kan kalau dibawakan ke ya nama-nama orang luar lah kan. Ya, tapi ya sudahlah. Jadi Abang merasa keren ya dengan nama Peter? Kan merasa keren, terbawa keren. Oke, berasa bule-bule gitu ya? Dibawa nama jadi keren gitu. Tapi padahal juga nggak keren-keren amat. Merendah diri Abang ini. Oke, kalau kakak sendiri kenapa panggilannya Neneng Kak? Ya. Jadi ceritanya gitu ya. Itu karena panggilan di rumah kali, soalnya orang tua laki-laki saya itu menghabiskan lebih banyak waktu di Jawa dan adik perempuan satu-satunya itu juga berada di Jawa gitu. Jadi orang Jawa kan dipanggil Neng, jadi oke lah ke rumah dipanggil Neng gitu. Gitu. Lalu masuk nih. Jadi Tia baru tahu tadi ternyata angkatannya namanya apa Kak? IESMA 4. Iya. Oke, kepanjangannya? Ikatan Alumni SMA 4. Oke. Nah, dan kabarnya nih kakak-kakak baru dilantik dan Bang. Nah, itu kalau dilantik ini kayak wali kota juga kan. Jadi bukan bahasanya bukan dilantik, tapi Dipilih. kami baru melakukan musyawarah untuk pergantian pengurusan baru, yang karena pengurusan yang lama itu udah berakhir masa jabatan, dan kita sepakati untuk mencari pengurusan baru dan diadakan musyawarah besar MUBES tanggal 7 Maret 2021. Kita kemarin itu MUBES melalui virtual sama offline langsung. Dan akhirnya ya alhamdulillah terpilih kepengurusan baru
Dan ini juga baru berapa 2 bulan ya, 2 bulan kami setelah mubas dan baru menyusun struktur pengurus di IASMA 4 Bukit Tinggi, terus mulai merancang-rancang program kerja, terus merancang-rancang kedepannya kita harus berkontribusi apa terhadap alma mater. Jadi ini sebuah tanggung jawab besar juga bagi kami bersama alumni SMA 4, dan juga tanggung jawab kami juga bagi apa yang bisa kami dedikasikan terhadap adik-adik di sekolah juga. Alhamdulillah setelah selesai pengurusan sudah dipilih, terbentuk walaupun belum sempurna, belum rampung sempurna, tapi insya Allah ke depan, beberapa bulan ke depan itu selesai, dan mulai melakukan program-program kerja, menggerakkan program-program kerja yang kita sepakati nanti. Nah, itu kalau tentang mubas. Jadi nggak dilantik sih itu ya, ceritanya bukan dilantik, karena kalau dilantik itu pasti ada SK-nya, ada tunjangannya gitu kan, ada yang lain-lainnya banyak kan. Dilantik itu identik pada itu ya, kayak wali kota, bupati, atau jabatan-jabatan lah gitu kan. Sementara kami merasa di sini bukan jabatan kan. Mungkin struktur organisasi itu lebih kepada formalitas. Ya, tapi saya sendiri yang dipilih atau terpilih jadi ketua lebih memandang ini sebagai sosialitas. Bagaimana kita bersama untuk menggerakkan ini dan menjadikan ini berguna untuk masyarakat, untuk adik-adik, dan kedepannya ini juga menjadi kebanggaan bagi alma mater sendiri. Nah, mungkin fungsi dari sebuah struktur organisasi untuk mengambil kebijakan atau keputusan. Jadi bukan sebuah birokrasi di sini. Di sini semuanya misi sosial. Oke. Lalu untuk rancangan program-programnya apa aja nih, Bang? Secara umum ya, yang pasti kita mau memberikan manfaat terhadap adik-adik, mau memberikan bagi sekolah, keberadaan kita itu ada bagi adik-adik yang mau di sekolah atau yang sudah tamat dan mau kuliah di luaran, ada senior-senior di luar. Kita ingin memberikan rasa kita ada terhadap alma mater, terhadap adik-adik juga. Mudah-mudahan untuk sekolah juga ini, untuk sekolah kita juga ya merancang-rancang program apa yang bisa kita sinergikan, kita kolaborasikan dengan sekolah, dengan alumni, yang nantinya tujuan kita satu, misi dan visi menjadikan sekolah kita ini enggak sekolah terbaik di kota, di tingkat provinsi maupun tingkat nasional nantinya. Secara umum itu, karena program kerja juga sedang diselesaikan sama teman-teman bidang untuk kita realisasikan, untuk kita diskusikan ke depannya. Oke. Lalu setelah berkunjung lagi nih di SMA 4, perubahan besar apa yang wah, ini sekolah gue gitu? Luar biasa. Apalagi dengan adanya podcast ini ya, ini kayak
up to date banget gitu. Kekinian banget. Dan akhir-akhir baru-baru ini kita juga sedang berbincang-bincang tentang pembangunan panggung, dan itu ide yang luar biasa sehingga setiap siswa yang punya kreativitas bisa menampilkan bakat dan minat mereka. Kemudian tempatnya jauh lebih asri dan lebih banyak ruangannya ya Tere, lebih banyak kelasnya sekarang. Kemudian sudah pusakanya sudah bukan seperti dulu lagi. Dulu masa kami pusakanya masih di dalam gitu kan. Sekarang sudah keluar dengan warna-warni dan tempat pojok selfie yang bagus gitu ya. Salah satu karena pojok selfie juga daya tarik yang luar biasa, sehingga anak-anak yang awalnya tidak tertarik membaca jadi lihat-lihat aja dulu, duduk-duduk aja, betah jadinya lama-lama. Instagramable. Bahasa kekiniannya ya. Oke. Ya memang kebanyakan orang udah meninggalkan Facebook. Ya kan kebanyakan kayaknya kaum milenial itu kan udah di Instagram ya. Banyak update statusnya di situ, banyak aktivitasnya di situ. Jadi memang harus diakomodir juga kebutuhan anak muda milenial di sekolahan gitu. Agar mereka memang ke sekolah itu tidak menjadi sebuah kecapean atau kepenatan mau ke situ, tapi dengan hal-hal baru mereka pengen enak di sekolah, nongkrong enak di sekolah, pustaka gitu kan. Dan ayo kita nge-podcast, bikin konten segala macam ya. Lebih menyediakan seperti itu. Bagus. Kami sangat mengapresiasi, terpukau lah melihat perkembangan SMA 4 luar biasa. Oke, kita flashback dulu ya ke masa memori dulu tuh. Mulai dari tamat SMP akhirnya pilih ke jenjang selanjutnya SMA. Dulu emang minat di SMA 4 atau kayak karena cerita SMA 4 tuh emang nggak apa ya, kayaknya sekolah kita tuh sekolah yang paling jelek gitu, kayak sekolah pembuangan dan sebagainya. Sebelum itu ya, kakak ingin terlebih dahulu membuang stigma kalau pembuangan gitu ya. Karena stigma itu mungkin terbentuk dengan tujuan supaya semua orang yang ada di situ bergerak supaya membuat sekolahnya lebih baik, membuat siswanya berprestasi gitu. Jadi dengan label negatif terlebih dahulu. Cuman walau bagaimanapun semua sekolah baru itu selalu identik dengan ini sekolah baru nih, belum ada mutunya gitu. Jadi alangkah lebih baiknya dengan kata pembuangan tersebut, ayo deh kita melakukan apa gitu sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Jadi apalagi waktu kami masih baru kesini gitu ya, kan satu angkatan itu sekolahnya masih baru banget gitu. Jadi tidak bisa juga kalau pembuangan kan sudah ada 10 sekolah kemudian lomba dan ternyata yang jelek-jelek dibuang ke SMA 4. Padahal pada saat itu SMA 4 itu adalah SMA yang masih baru. Jadi kakak setiap ada kata SMA 4 itu SMA pembuangan gitu ya, ayo deh kita sebagai membernya SMA 4, ayo kita bangga dengan SMA kita, jangan deh kasih label-label yang negatif gitu, sehingga semua orang lain yang mendengarkan kita juga tidak terbawa dengan kata-kata negatif tersebut. Oke. Kalau melihat kenangan waktu beranjak dari SMP ke SMA, harus masuk SMA dan ternyata itu SMA 4. Kalau bahasa kekiniannya galau. Ini sekolah di mana nih? Ada mobil nggak di situ? Gitu kan. Terus kita pulangnya mau pakai apa? Terus di situ kita mulai berpikir, mendingan cari sekolah lain gitu kan.
Itu pribadi dulu ya, waktu SMA 4. Setelah itu melihat udah daftar ulang segala macam, kira-kiranya ya udah coba dulu. Cuman dengan sebanyak ini bangunan konstruksi SMA 4 sekarang, dulu kami itu masih yang bagian atas ini. Iya, masih belum ada yang di bawah ini lapangan bola, itu lapangan bola yang sensasional, yang sangat luar biasa karena orang lapangan bola itu datar ya, bagus. Kami lapangan bolanya mendaki ya. Jadi malah disifatkan siapa tim yang di atas awalnya pasti menang karena dia bola yang bawah dulu gitu kan, gampang kan. Nah kita yang di bawah ini susah nih gitu kan. Nah terus kita pulang sekolah itu kebetulan dulu kami kalau kelas 1 dulu kami masih kelas 1, 2, 3 ya, belum 10, 11, 12 gitu ya. Kami kelas 1 kita jadwalnya siang ya. Iya. Siang kita sekolahnya siang. Pagi itu kelas 2 sama kelas 3. Iya. Kelas 2 sama kelas 3. Kami yang baru-baru kelas 1 itu sekolahnya siang, pulangnya jam 5 atau jam setengah 6. Iya. Nah itu kalau mobilnya udah siapa yang lokal pulang duluan, waktu kelas 1 kita ada 6 lokal, siapa lokal pulang duluan dapat mobil kan. Mobil belum berapa. Iya. Dan bus sekolah belum ada. Nah siapa lokal pulang duluan dapat mobil gitu kan. Nah siapa yang terakhir terus jalan gitu kan, jalan sampai ke Pabidian, baru kadang mobil udah naik lagi gitu kan, naik lagi mobil yang udah ngantar teman-teman yang duluan pulang tadi gitu kan. Akhirnya kita nyampe di rumah itu udah jam 7, jam setengah 7 paling cepat. Dan sepanjang jalan itu ya namanya kita punya kawan, punya teman dan segala macam, banyak kenalan, banyak memorinya juga, banyak kejadian-kejadian aneh juga yang bikin kita nggak lupa ini SMA kita gitu. Dan dulu itu pun kalau kita dapat hukuman ya masih bawa bata, bawa paving block gitu kan. Ya, bagus, kenangan-kenangan itu tersimpan di kami. Makanya di IASMA juga kami juga mengulang memori-memori itu yang membuat kita kembali lagi ke Sempati, dulu namanya Sempati Bukit Tinggi, untuk kita kolaborasi lagi di sini. Mudah-mudahan teman-teman di luaran yang di rantau juga berniat sama untuk sama-sama kita kembali lagi di Sempati Bukit Tinggi. Oke. Lalu dari kakak sendiri apa nih kenangan-kenangan yang nggak dilupakan semasa sekolah? Apa ya? Sama seperti kita tadi tuh, kalau kita tuh pulang sekolah tuh karena mobilnya nggak seberapa gitu ya, jadi kita tuh selalu rebutan. Jadi jalannya tuh bisa panjang loh Tia, dari SMA 4 bisa sampai di Pangana, sampai di, bahkan bisa sampai di tempat, kalau kan tinggalnya di Gadut, di tempat angkotnya Gadut gitu. Jadi siapa yang mobil itu dia tuh kayak nggak tahu entah pilih-pilih atau gimana ya. Jadi mereka tuh datang itu kalau kita jaraknya jauh mungkin di antara teman-teman yang lain, terus ada segerombolan, mereka otomatis yang pilihnya segerombolan, berarti di situ. Sehingga kejadiannya itu nungguin mobilnya itu bisa lama. Kalau sekolahnya itu 5 jam gitu ya, nungguin mobilnya 1 jam. Itu pas mau pergi, itu pas mau pulang ya, belum lagi pas mau pergi. Pas mau pergi dengan angkutan yang tidak seberapa dan siswa yang banyak, yang luar biasa, kita jadi belajar untuk survive di antara rebutan. Iya. Oke, terus kalau telat hukumannya apa nih kak? Kalau telat itu dulu hukumannya nggak begitu
apa ya, nggak begitu keras ya. Iya. Karena mungkin dengan keterbatasan dulu yang juga dimaklumi oleh guru. Ya paling juga kalau telat 10 menit, 15 menit nggak ada hukuman dulu itu. Karena memang keterbatasan semuanya gitu kan. Tapi biasanya kalau teman-teman telat itu udah lebih 15 menit biasanya juga udah pulang lagi, nggak masuk, cabut lah teman-teman biasanya. Karena nanti nggak belajar gitu kan. Kalau cabut emang kemana? Oke. Terus kalau misalkan cabut pada kemana tuh Bang larinya? Di sini ya mungkin identik dengan laki-laki ya, kalau masalah nongkrong, masalah cabut, masalah segala macam. Di sini banyak apa ya, warung-warung yang menyediakan atau apa ya, yang masih ada atau menyediakan permainan alik nagari. Permainan nagari atau ya permainan alik nagari bisa dibilang juga seperti itu. Contohnya main domino, main koa gitu kan. Jadi memang di seputaran SMA 4 ini kalau cabut sekolah itu tempat sesuatu yang menyenangkan juga. Setelah kita cabut itu, kita cabut dari sekolah, kita nongkrong di situ, ada permainan, ada domino, ada main koa. Jadi kita nggak mono juga, nggak harus ke pasar juga. Jadi lengkap lah dulu fasilitasnya di sini. Yang mau lihat-lihat ngarai bisa ke atas, ke arah SKB gitu kan. Yang mau jalan-jalan santai dan mau pacaran juga bisa. Di sini suasananya asri banget gitu kan, ke bawah. Jadi memang menambah romantisme keadaan waktu itu gitu kan. Dan menambah kesan horor gitu. Ya, banyak kenalan dulu waktu masih asri dulu lah. Bukan hutan ya, tapi masih asri lah bahasanya. Oke, membahas mengenai pacaran waktu SMA, Bang punya mantan nggak? Kenapa cuma diam, atau takut mantannya nonton kali ya? Atau takut istrinya cemburu gitu? Ya kalau ya namanya SMA cintanya masih cinta monyet kan, masih seru-seruan lah gitu kan, nggak ada yang serius-serius banget. Paling juga buat diskusi, buat bikin PR gitu kan. teman buat jalan pulang gitu kan. Ya masih seperti itulah ya, namanya Sweet 17 ya. Ya pastilah punya pacar, punya teman dekat ada gitu kan. Ya tapi sebatas itu, sebatas buat seru-seruan aja. Kalau kakak sendiri? Kayaknya yang paling aman deh kalau ngomongin itu. Soalnya sejauh sekolah di SMA 4 kakak belum pernah punya mantan SMA 4. Ketawanya pilu sekali gitu ya. Apa ya, karena pada saat itu ya masih sangat muda, kemudian kebetulan juga pada saat itu tidak bersama orang yang tidak di SMA 4 satu, kemudian yang kedua karena apa ya, ya gitu deh, jadi kakak tidak punya mantan di SMA 4 ya. Bersih catatannya mengenai Katanya oke lah. katanya cuma. Lalu kenakalan apa aja nih Bang selama Bang sekolah? Ada question. Kayaknya urutannya dari A sampai Z nih. Disusun dulu mana nih duluan yang disebut gitu. Banyak kan. Nah, udah 5 menit 10 menit kan, namanya juga udah nggak seru di dalam lokal, nggak suka sama ibunya kan, sama pelajaran kan, mau keluar
Bu, permisi Bu, mau ke toilet gitu. Terus mau toilet, jadi selesai toilet ada teman-teman di samping lokal itu ada lapangan sedikit samping lokal. Dulu namanya kalau main batu itu main kampar, jadi batu itu diayun pakai kaki untuk menghantam batu yang lagi diberdiriin punya teman yang lain, kita kan main kampar. Jadi ya sini nih, nggak usah masuk, kita main kampar aja di sini gitu kan. Jadi mainlah di situ, nggak sampai 15 menit main, nggak tahu ibu yang di dalam lokal mungkin kok anak-anaknya udah pada kurang satu-satu gitu kan, pada kemana nih yang laki-laki gitu kan. Mungkin ibu namanya juga guru, paling pasti feelingnya bagus. Beliau keluar ngeliat anak-anak main kampar. Anak-anak pada main kampar yang laki-laki. Beliau ngeliatin gitu. Terus beliau tegur, yang lagi belajar sama saya masuk. Kami kaget kan, ibu berhenti. Teman-teman yang lain yang nggak belajar sama ibu itu pada lari, tinggal kami kan yang belajar sama ibu. Ya udah jelas tersangkaannya ini gitu kan, udah nampak kan. Dia masuk lokal, berdiri di dalam lokal. Ibu itu malah nggak marah, tapi dia nangis gitu, melihat kelakuan kami. Ya di situ menjadi catatan atau menjadi memori yang dalam bagi kami atas perbuatan itu gitu kan. Itu kelakuan nakal atau jahil dulu yang sangat membekas lah sampai sekarang. Tapi itu menjadi positif atau menjadi pelajaran juga bagi kami sekarang. Segala sesuatunya itu adalah untuk kebaikan kami semua yang diberikan guru-guru itu, bukan untuk kebaikan mereka juga, tapi buat kebaikan kami anak didiknya semua gitu kan. Dan kami sadar itulah, itu yang sangat membekas lah. Oke, terus dulu pernah nggak Bang bikin anak cewek nangis? Kan anak cowok tuh kejailannya kan luar biasa tuh. Ya biasa lah ya. Biasa lah. Iseng-iseng teman-teman, teman cewek kan, cowok sama teman cewek canda-canda di lokal gitu kan. Kadang nggak kuat menyatakan rasa cinta atau rasa suka, akhirnya diganggu si temannya yang cewek dengan jahilin. Kan ada dua karakter juga memberi perhatiannya dalam dijahilin, ada juga perhatiannya secara romantis gitu kan. Ya pasti ada. Jadi kalau diceritain detailnya jadi sebuah buku juga yang bisa dibaca berapa kali. Oke, lalu dulu kalau Abang jurusannya apa di sekolah? IPA. Kalau Kakak? IPS. IPA. Abang sekarang bekerja di mana? Sekarang wirausaha kerja sendiri. Jadi dulu tuh ya di awal-awal tamat sekolah memang sempat timba pengalaman kerja sama orang, itu merintis usaha sendiri sampai sekarang. Oke. Terus kuliahnya di mana, Bang? Kuliah di Politeknik. Unggul dalam bidang-bidang lainnya karena udah mencapai prestasi-prestasi yang mengharumkan nama bangsa juga. Ya, Bang setuju dengan potensi SMA 4 siswa-siswa SMA 4 yang udah diraih itu sangat luar biasa. Alhamdulillah juga nih dari zaman kakak sampai sekarang nih kayak ada dua hal yang berbeda. Jadi kalau zaman kita dulu tuh support terhadap kreativitas, terhadap potensi anak itu
sedikit sekali, minim sekali ya. Kalau sekarang semua udah difasilitasi, termasuk dengan podcast. Dengan adanya podcast ini, kemudian banyak panggung yang juga diadakan. Siswa diharapkan akan tampil sekali dalam seminggu, dan itu luar biasa banget. Jadi perilaku negatif juga akan bisa dihindari, soalnya anak-anak rata-rata bikin keributan atau bikin tindakan negatif itu kan karena hasrat mereka yang tidak tersalurkan dengan baik. Oke, terima kasih kakak udah datang dan berbagi cerita. Nah guys, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.